memberikan salam, memberikan saya update. Siapa yang nggak masuk? Saya langsung tanya, nah materinya sampai mana? Ya kan, Bu, ya? Iya Itu betul. model yang dulu, yang memang gitu. Jadi ini sudah beda kurikulum merdeka ini. Apalagi LKPD sudah di ini yang kita tanyakan, anak-anak yang saat ini siapa yang mau bayar LKS? Lain lagi. Ya kan, Bu, ya? Itu yang pernah saya alami, tetapi hal itu nggak usah ditiru karena kurikulum merdeka sekarang apalagi zamannya digitalisasi, ini adalah banyak hal-hal yang mempermudah untuk kita, tetapi kita memikirkan perkembangan dunia pendidikan itu sudah jauh dengan era kita pada saat sekolah, karena ada kalimat yang bijak ini, ajarilah peserta didikmu, murid-muridnya sesuai dengan zamannya. Kalau kita dulu ya, Bu Yeti ya, kita kan belum mengenal adanya gadget, adanya HP, tetapi sekarang Ibu sambil tidur aja, Shopee saya sudah sampai perjalanan mana ya? Ya kan, Bu ya? GoFood saya ini ya. Dari itulah sekarang tantangan. Baik itu usianya yang sudah mencapai balita, ya lolita ini, tapi balita lolita. memperhatikan kondisi yang ada. Kalau dulu zaman P3 saya, Bu, guru, zaman anggota PKS hampir sama juga, Bu. D5 Bu Yeti kan pernah juga jadi anggota PKS kan ya, pernah ke PKS. Pernah pasti kalau Bapak bilang. Ya, pernah kepala sekolah gitu loh, bukan partai ya kan, tetapi sekarang menggunakan kacamata PGP. Pernah kepala sekolah Daya ingat dan penglihatan. Apalagi sekarang KPU, kepala penglihatan. Jadi kembali ke ranah kurikulum merdeka, kalau Bapak Ibu masih menggunakan ceramah, ya kan? Masih menggunakan ceramah. Ceramah ini dilarang atau diperbolehkan? diperbolehkan tapi nggak terlalu banyak, nggak Ya, dilarang, ada. nggak dilarang. Makanya kita punya indera untuk menyampaikan komunikasi ya, for communication ya kan, Bu ya? Ya. Jelas tidak lepas, tetapi dari strategi didaktik metodiknya ya. Kalau guru-guru ini sekarang tidak hanya ditantang, oh saya yang penting menguasai materi, bukan jaminan, Bu. Iya. Karena anak-anak sekarang Lebih pintar. ditanya sudah dalam hitungan 1 detik kedipan mata. Kalau saya dulu mengajar bahasa Inggris, translate to Indonesia, Iya. 2 jam nggak selesai. Anak-anak Selesai. karena ini sudah selesai mau pulang untuk PR ya, hore. Dengan menggunakan gadget Jet. Google Translate dalam hitungan detik masukkan Jadi. mau Mandarin, mau bahasa Prancis, muncul semuanya. Itu tantangan depan. Jadi sumber belajar ini sekarang Banyak. ribuan. Ya kan ya Bapak Ibu? Ya, Kalau kurikulum 13 kita mengenal KD. Ya kan? kompetensi. KI, kompetensi Dasar. dasar sudah dibuatkan oleh pemerintah. Alur Inilah sampaikan ke anak-anak. kelas 1 semester 1. Sekarang itu di dalam kurikulum merdeka CP dibuat Capaian. oleh Kemdikbud ya, Beskap, Badan Kurikulum dan Asesmen ya kan Bu ya, itu sudah disiapkan. Itu harus Bapak Ibu sebagai mapel harus bisa memahami dulu, karena itu sudah universal global, Bu. Karena pengetahuan, keterampilan, sikap sudah ada di Jadi situ satu. semuanya. Tinggal nanti membreakdown, dikembangkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Pelajaran. Ya kan? Dari beberapa TP, katakanlah fase D untuk SMP. Ini kan pelaksanaannya
selama 3 tahun ya Bu ya. Kalau SD kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan sudah berbeda fase. Kalau SMP ini kan satu fase. Intinya kalau bahasa Inggris atau mungkin matematika fase di breakdown sudah ketemu, disusun dalam berjumlah TP, hendaknya antara guru kelas 1 seandainya itu ada lebih dari situ, kemudian dipilah-pilahkan, nanti disusun di dalam alur tujuan pembelajaran. Oh ini yang TP. Bahasa fleksibelnya supaya yang sudah diajarkan kelas 7 tidak nanti tertumpuk lagi di kelas berikutnya, semester berikutnya. Itu gambaran secara sederhana saja. Jadi Bapak Ibu saat ini memang masih dalam tahap evaluasi. Pemerintah melalui Kemendikbudristek, perpanjangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami berdua hadir ini tidak mencari kesalahan. Ini kita sepakat. Ya Pak Nur ya, tidak mencari kesalahan. Kita sudah matur sama birokrat, tidak mencari kesalahan. Karena kita kolonial ini, kita bukan seperti inspektorat Bu, mencari salah, mau ini salah. Jadi kita mitra, kita pendamping, membersamai agar Bapak Ibu lebih berinovasi di dalam menerapkan dunia pendidikan, karena anak-anak kita itu mempunyai keunikan dari gaya belajarnya, dari kompetensinya. Pak Nur ini punya anak yang ahli seni rupa, kelas di SD SMP itu tidak tampak ya Pak Nur ya. Ya, bapaknya sekarang kalah Bu karyanya, maaf Pak Nur ya. Jadi karyanya itu dia punya bakat, setelah kuliah dia tapi tidak tampak pada saat dia belajar. Karena kita SMP ini bisa memunculkan bakat. Ada yang mungkin ada kekurangan, hal itu diakomodir. Bagaimana Bapak Ibu pinter-pinter, sekarang tidak harus pinter Bu. Karena kalau mengajar itu selain sosial, mempunyai sikap sosial, kepribadian, pedagogi, harus profesionalnya. Jadi tidak hanya mentransfer knowledge, tapi kondisi anak bakat mungkin dari orang tua, dari keadaan yang mungkin ibu, anak ini ada titik temunya, awalnya kok belum bisa memahami ini awalnya. Karena ada, sebelum kita mendesain pembelajaran, sebelum kita menyampaikan, tentunya ada assessment. Memang kalau assessment penilaian ya Bu ya, assessment itu ada assessment diagnostik, non kognitif ya, sama kognitif ya Bu ya. Jadi itu perlu Bapak Ibu memahami dulu, walaupun di perjalanan masih ada hal-hal yang kurang, mari kita saling berkolaborasi supaya mengajarnya itu sesuai dengan harapan yang diamanahkan di kurikulum Merdeka. Aku yang penting ngajar, tetapi pada endingnya itu bukan materi habis Bu, betul Pak Nur ya? Iya. Tetapi nanti dalam tujuan pembelajaran lah endingnya itu. Kalau Bapak Ibu bisa memahami, kira-kira mengenal enggak ya, tidak sampai sasarannya kemana ya, dan lain sebagainya. Kalau mentransfer banyak, saya pun bisa mentransfer, tetapi kondisi murid Bapak Ibu dari 32 pasti ada keunikan. Iya. Saya sendiri kerja, tanyakan Pak Nur ini, kadang-kadang dengan semangat menggunakan musik. Ada Bapak Ibu? Ada. Sambil kerja, sambil memasak, sambil mendengarkan diiringi musik. Itu aja kita berbicara, nggak usah jauh-jauh dalam pembelajaran. Ya kan? Iya. Ya, ada juga yang terganggu dalam pembelajaran, demikian sama sebenarnya. Jadi Ibu ini analoginya sebagai koki. Ya kan? Resepnya adalah kurikulum. Ya kan? Betul ya? Ya. Jadi resep sehebat apapun ini ditentukan oleh kecerdasan seorang kokinya. Bagaimana yang tahu ya kan? Yang tahu kondisi pasaran,
pelanggannya, muridnya, oh bagaimana ini? Guru SMP 1, guru SMP lain, pintar orangnya, mungkin mengajarkan speaking pintar, tetapi ternyata ada anak yang mungkin maaf pendengarannya Kurang. maaf, ada yang ini ya kan kita harus menggali dulu. Nah, mungkin dari rekam jejak dari kelas 1 pada saat kita ngajar kelas 8 minta catatannya Bu, mungkin ada orang tuanya broken home, punya bakat, oh ini dia tidak bisa membuat laporan secara tertulis, tetapi dengan sekarang tool ChatGPT dengan berbasis AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, apa yang kita buat bisa membantu. Jadi ini tantangan-tantangan ke depan. Kami pun banyak belajar juga dalam moto, saya punya moto tersendiri, belajar tanpa henti, berbagi tanpa putus untuk memberikan solusi. Kurang lebihnya itu Bunda. Dan mudah-mudahan nanti pembelajaran diferensiasi ini nanti dari sisi diferensiasinya, kontenkah, prosesnya kah, produknya. Jadi Bapak Ibu harus memahami hal-hal yang demikian itu. Banyak membaca. Kalau Ibu berhenti belajar, maaf Bunda ya, lebih baik berhenti Ngajar. walaupun kita sudah oh saya kan sudah pengalaman, boleh pengalaman ya. Kalau berkaitan dengan dokumen RPP ini tidak sekedar mengukur kewajiban, tetapi lesson plan, mungkin skenario ini kan sudah ada ya. Zaman-zaman kita kan skenario, oh mau tak ajarkan, oh anak kita dan lain sebagainya. Tagihan-tagihan mungkin salah satu tagihan, oh anak ini membuat prosedur teks, contohnya bagaimana cara how to make fried rice, bagaimana membuat nasi goreng. Ternyata ada yang, Bu saya kalau membuat laporan dalam bentuk Gambar. tetapi saya bentuk video, tapi saya dengan menggunakan bahasa Inggris direkam di TikTok sambil praktek, kan boleh-boleh saja. Oh iya. Iya kan? Iya. Ya, salah satunya. Iya. Mungkin ada yang didemonstrasikan, ya kan? Iya. Dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita mari saling belajar. Maaf, kami dengan Pak Nur Hadi tidak merasa pinter, tidak merasa menggurui. Mohon maaf. Ini kita hanya istilahnya sigiman, diskusi, berbagi pengalaman. Terima kasih atas kekurangan. Ya. Terima kasih.